سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang dikenal sebagai Abul Anbiya atau bapak para nabi, dan termasuk salah satu ulul azmi minar rusul atau para rasul pemilik kekuatan dan ketegaran yang sangat kokoh. Beliau juga sebagai tokoh yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran dan diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim dilahirkan dan tumbuh besar di kota Babil atau Babylon di negeri Irak. Kemudian beliau diusir oleh kaumnya dan berpindah-pindah ke beberapa kota. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari negeri Mesir, sampailah Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah dan pembantunya Hajar di Palestina. Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Sarah ternyata mandul dan Nabi Ibrahim juga sangat tua yang kala itu telah berumur sekitar 80 tahun. Maka Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim karena tidak memiliki anak dari dirinya. Maka Sarah kemudian menyerahkan pembantunya Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi agar Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, dan akhirnya Allah mentakdirkan Hajar mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Disebutkan ketika Ismail lahir, umur Ibrahim ketika itu 83 tahun, yaitu 14 tahun sebelum lahirnya Ishak alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim sangat sayang dan cinta kepada Ismail alaihissalam, karena setelah puluhan tahun barulah ia dikaruniakan seorang anak. Ketika Hajar melahirkan anak, maka Sarah pun cemburu, karena ada yang dimiliki oleh Hajar yang tidak dimiliki olehnya. Kecemburuan Sarah inilah yang menjadi antara penyebab Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke kota Mekah. Berjalan ke kota Mekah melewati padang pasir yang sangat panjang. Kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan bayi Ismail ke kota Mekah adalah sebuah ujian. Allah hendak menguji Nabi Ibrahim tentang mana yang paling dia cintai, antara memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah dengan anaknya atau tetap bersama anaknya Ismail yang telah dinanti-nantikan. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ia memenuhi perintah Allah dan rela untuk meninggalkan Ismail yang akan dibawanya ke Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan putranya ke Mekah. Beliau meletakkan mereka di suatu lembah yang tandus karena tidak memiliki air atau tumbuhan sama sekali dekat tempat berdirinya Ka'bah. Ketika telah sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim kemudian memberi satu kantong air dan satu kantong kurma untuk bekal bagi Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Wahai Ibrahim suamiku, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seseorang manusia dan tidak ada apapun di sini? Ibu Ismail terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali tanpa Nabi Ibrahim menoleh kepadanya. Sampai akhirnya Hajar menyadari bahwa tidak mungkin Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Hajar pun tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Maka Hajar pun kembali bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Allah yang memerintahkan atas semuanya ini? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami.
Kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan menjauh dari istri dan anaknya. Ketika dia telah sampai di sebuah bukit yang agak tinggi dan juga tidak dapat dilihat oleh istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik ke arah tempat Ka'bah akan didirikan, tempat dia menempatkan istri dan anaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, yang doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Tatkala Hajar dan Ismail telah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, ternyata bekal yang diberikan kepadanya telah habis, sehingga air susunya pun tidak keluar. Kemudian mulailah bayi Ismail menangis dan meronta-ronta karena kelaparan. Ketika melihat kondisi seperti itu, Hajar tidak kuasa melihat anaknya yang sedang menangis, sehingga ia pun pergi ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang atau sesuatu yang bisa menolongnya. Hajar tidak putus asa dengan keadaan yang dialaminya, karena dia telah yakin sebelumnya bahwa Allah tidak akan mungkin meninggalkan mereka. Maka ketika Hajar telah naik ke Bukit Safa dan tidak mendapatkan sesuatu, maka dia turun kembali melewati lembah menuju Bukit Marwah. Ketika telah sampai di Bukit Marwah, dia pun kembali melihat dan mencari orang yang dapat menolongnya. Namun dia tidak mendapati seorang pun. Hajar pun kembali ke Safa, lalu kemudian kembali ke Marwah, bolak-balik dan tidak putus asa. Ketika dia telah bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali mencari pertolongan. Maka ketika Hajar telah sampai di Bukit Marwah, dia mendengar ada suara, Wahai Ibu Ismail, turunlah dari bukit. Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberi pertolongan, maka tolonglah. Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat lokasi yang akan keluar Zamzam. Lantas Jibril mengais tanah dengan sayapnya hingga air keluar memancar sangat deras. Zam-zam, zam-zam, kumpul air. Ibu Ismail mulai membuat tampungan air dengan tangannya dan memasukkan ke geriba atau kantung air. Air terus saja memancar dengan deras. Kemudian Hajar meminum air Zam-zam tersebut dan akhirnya dia dapat kembali menyusui Ismail alaihissalam. Peristiwa Hajar bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah disebut sa'i. Allah memerintahkan untuk melaksanakan sa'i pada ibadah haji atau umrah, untuk mengenang bagaimana semangat dan tidak berputus asa tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.